bicara tentang sesuatu yang makruh dan berbicara tentang sesuatu yang haram, begitu ya. Jadi kita bedakan materi akidah dengan materi istilahnya itu materi syariah. Berbeda juga dengan materi muamalah. Di muamalah itu materinya bukan, kita berbicara tidak berbicara tentang wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Tetapi di dalam muamalah itu kita berbicara tentang batil, sah, kan begitu ya. Kita berbicara tentang fasad, kita berbicara tentang mani dan yang seterusnya. Di dalam muamalah seperti itu. Jadi ada beberapa perbedaan dalam pembahasan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tujuan hidup manusia. Ini materi termasuk akidah dasar, gitu ya. Kira-kira kalau saya bertanya atau saya buat pertanyaan, apa kira-kira tujuan manusia hidup? Bapak-bapak bisa menjawabnya? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Tahunya dari mana, Pak? Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah. Bapak Ibu, boleh tidak kalau ada, atau ketika misalkan contohnya misalkan ya, ada orang yang mengatakan bahwa tujuan hidup saya adalah saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Boleh tidak orang tadi mengatakan seperti itu? Tujuan hidup saya ingin menjadi PNS yang jenjangnya mencapai pol-polnya, gitu ya, seperti itu. Benar salah kalau dia mengatakan tujuan seperti itu, tujuan hidupnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai tujuan dari hidup manusia, gitu ya, maka orang kalau jawaban atas pertanyaan ini, yaitu apa tujuan hidup manusia, kalau itu diserahkan kepada manusia untuk menjawabnya, maka nanti jawabannya serba relatif. Kalau relatif berarti tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kan begitu. Kalau tujuan dari pertanyaan tentang apa tujuan hidup manusia itu diserahkan kepada manusia. Contoh misalkan, gitu ya, seorang Sigmund Freud, gitu ya, seorang tokoh kapitalis dari Eropa, itu mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu adalah mengabdi kepada libido, sehingga manusia dikatakan sebagai homo libidoensis, gitu ya. Nah, apakah itu betul, benar atau salah? Ya, karena yang menjawab Sigmund Freud, ya menurut dia benar, gitu ya, jawabannya benar. Ataupun mungkin Karl Marx, misalkan Karl Marx itu mengatakan bahwa manusia hidup itu dalam rangka, istilahnya itu mencari makan. Jadi Karl Marx, tokoh penggagas dari komunis, itu mengatakan bahwa tujuan hidup dari manusia itu adalah mencari makan, sehingga manusia dikatakan sebagai homo economicus, kan gitu ya. Nah, pernyataan ini benar atau tidak? Nah, kita tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak. Kenapa? Karena pertanyaan itu disampaikan kepada Sigmund Freud. Jawaban Sigmund seperti itu. Pertanyaan itu disampaikan kepada Karl Marx. Jawabannya dia seperti itu. Bahkan mungkin ada di antara kita ketika ditanya apa tujuan hidup Anda, misalkan saya ingin mencari makan. Karena emang dia hidupnya kekurangan makan, misalkan gitu ya. Atau misalkan ada orang mengatakan, wah, saya hidup itu untuk mencari kekayaan, gitu ya. Ini benar atau salahnya kita tidak bisa istilahnya menentukan ini benar salah, gitu ya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa saya ini hidup untuk bersenang-senang. Dibuktikan dari perilaku dia sehari-hari itu dia senang-senang saja, tidak pernah beribadah, tidak pernah apa, pokoknya semua kesenangan dunia diambil, gitu ya. Atau mungkin ada juga orang yang mengatakan bahwa dia hidup ini ya ingin kawin lah, gitu ya. Maka bapak-bapak bisa melihat ada beberapa yang kemudian kelakuannya seperti itu. Dalam hidupnya itu kawin terus, gitu ya. Tidak mengenal siapa yang dikawini, kan begitu ya. Ada yang seperti itu. Bahkan mungkin ada juga orang yang tujuan hidupnya itu ingin menjadi orang yang terkenal. Bukankah menjadi orang terkenal itu menjadi impian dari sebagian orang, kan begitu? Nah,
Ada yang tujuan itu seperti itu Bapak-Bapak. Atau mungkin bahkan seperti misalnya Hitler, dia bertujuannya untuk apa? Untuk menguasai dunia. Gajah Mada contohnya misalnya tujuan hidupnya untuk apa? Menyatukan Nusantara, kan begitu. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu ketika gitu ya. Pertanyaan dari apa tujuan manusia itu diserahkan jawabannya itu kepada manusia, maka semuanya serba relatif. Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan apa tujuan hidup kamu? Saya ingin beribadah kepada Tuhan. Ada mungkin yang seperti ini, seperti itu ya. Nah, inilah yang terjadi gitu ya, ketika kita menyerahkan jawaban tentang apa tujuan hidup itu kepada manusia, kan gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah gitu ya, semua jawaban tadi itu tidak ada yang benar juga tidak ada yang salah, kan gitu ya. Semua serba relatif karena dia yang orang yang ditanya tadi yang menjawab. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui tentang jawaban yang benarnya gitu ya? Maka jawaban yang benarnya itu tentu Bapak Ibu gitu ya, harus dikembalikan kepada yang menciptakan manusia gitu. Nah, ini jadi sekali lagi Bapak-bapak, dari apa yang ada di layar gitu, bahwa apapun yang kita jawab ketika kita mengatakan ketika manusia ditanya misalnya apa tujuan hidupnya, maka jawaban itu serba relatif. Ketika relatif maka tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah gitu ya. Nah, semua jawaban manusia itu relatif, maka kebenarannya diserahkan kepada tentu kalau kita ingin mencari jawaban yang benar, maka kebenarannya itu diserahkan kepada jawaban yang pasti benar gitu ya. Nah, jawaban yang pasti benar itu berasal dari mana? Maka jawaban yang pasti benar itu adalah jawaban yang berasal dari akidah kita, yaitu dari Sang Pencipta manusia. Sehingga kalau kita ingin mencari jawaban dari untuk apa manusia diciptakan atau untuk apa manusia hidup gitu ya, maka tentu dalam hal ini kita akan mulai dari siapa yang menciptakan manusia gitu. Nah, yang menciptakan manusia itulah yang paling tahu tentang untuk apa dia menciptakan manusia, sehingga pertanyaan tadi Bapak Ibu itu harus dirubah. Jadi pertanyaan tadi itu harus dirubah, jangan ditanyakan apa tujuan manusia hidup, jangan, karena ya manusia kan tidak tahu untuk apa dia hidup itu. Maka pertanyaan tadi harus dirubahnya menjadi apa? Untuk apa pencipta manusia menciptakan manusia, kan begitu. Dengan kata lain, untuk apa Allah menciptakan manusia? Nah, karena pertanyaannya seperti itu, maka yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah Allah. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Kan gitu. Untuk apa pencipta itu menciptakan manusia? Kan gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan adalah apa tujuan pencipta menciptakan manusia itu adalah ini merupakan bagian kedua dari simpul atau permasalahan di dalam akidah. Permasalahan pertama dalam akidah itu adalah dari mana manusia berasal. Dari mana alam semesta itu berasal? Dari mana kehidupan itu berasal? Itu permasalahan pertama dalam masalah akidah. Permasalahan kedua di dalam akidah itu adalah untuk apa semua itu diciptakan? Untuk apa alam semesta diciptakan? Untuk apa gunung-gunung itu diciptakan? Gitu ya. Untuk apa manusia diciptakan? Itu permasalahan akidah yang kedua. Nah, kalau kita berbicara kepada pertanyaan yang pertama tadi, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nah, Bapak Ibu, maka jawabannya tentu harus kita kembalikan kepada yang menciptakan manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari informasi dari pencipta, kan begitu. Kira-kira Allah memberikan informasi nggak kepada kita tentang tujuan dari Allah menciptakan manusia? Memberikan informasi nggak Bapak-Bapak? Iya. Dari mana kita dapatnya? Nah, betul. Gitu ya. Jadi kita harus berpikir untuk membuktikan bahwa informasi yang dari pencipta itu benar-benar
istilahnya berasal dari pencipta, dan kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu dari siapa, Bapak Ibu? Dari Allah. Al-Quran itu merupakan kalamullah, gitu. Bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu kalamullah, kan gitu? Bukankah banyak yang mengaku selain Al-Quran pun merupakan kalamullah? Contoh misalkan orang Nasrani mengatakan bahwa Injil juga kalamullah. Jabur walaupun sekarang sudah nggak ada juga kalamullah mereka katakan. Kemudian Taurat juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ini pun kalamullah, yaitu kitab suci yang berasal dari pencipta, yaitu dari Allah. Nah, maka Bapak-bapak, kita harus berpikir kira-kira yang benar-benar dari pencipta itu yang mana? Apakah betul Injil itu dari pencipta, dari Allah? Injil yang sekarang loh maksudnya. Apakah betul Taurat yang sekarang itu datang dari Allah, kan begitu? Padahal kita ketahui bahwa ketika kita melihat Injil itu macam-macam, gitu ya. Maka Injil yang ada di Indonesia itu tulisannya bahasa Indonesia. Injil yang ada di Malaysia tulisannya Malaysia, bahasa Melayu. Injil yang ada di Arab tulisannya Arab juga. Injil yang ada di Eropa tulisannya dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa dari negaranya, dan bisa dipastikan bahwa ada beberapa yang berbeda dengan Al-Quran. Bapak-bapak, Al-Quran itu mau Al-Quran cetakan Swedia yang beberapa waktu lalu ada peristiwa apa Pak di Swedia? Al-Quran mau dibakar kan? Gitu. Kira-kira tulisannya apa? Arab. Apakah kira-kira Al-Quran yang ada di Belanda itu sama dengan apa yang ada di Swedia? Ada, tulisannya apa? Arab. Bahkan Al-Quran yang ada di Arab pun tulisannya Arab, termasuk yang di Indonesia pun tulisannya Arab. Sehingga ketika dibandingkan, dijajarkan Al-Quran yang cetakan Swedia, Al-Quran cetakan Inggris, cetakan Indonesia, cetakan Malaysia, maka kalau dijajarkan itu semuanya sama, gitu ya. Tidak ada yang kemudian berbeda. Nah, maka kita pastikan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan yang awal. Apa tujuan dari pencipta itu menciptakan manusia? Maka langkah pertama adalah kita harus mencari jawaban yang pasti benar. Dan jawaban yang pasti benar itu adalah jawaban yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu bahwa kita untuk menjawab apa tujuan pencipta menciptakan manusia itu, kita membutuhkan informasi dari Sang Pencipta. Apa informasi dari Sang Pencipta? Yaitu Al-Quran, gitu ya. Namun mungkin ada sebagian orang yang kemudian mengatakan istilahnya itu ada 3 kemungkinan tentang informasi dari pencipta itu. Yang pertama, bahwa manusia mencari informasi kepada pencipta, bertanya kepada Sang Pencipta, kan begitu. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah bahwa Sang Pencipta memberikan informasi kepada manusia. Kalau yang pertama itu manusia mencari informasi kepada Sang Pencipta, kepada Allah dalam hal ini. Yang kedua, kemungkinan kedua tentang ini loh. Jadi kita berbicara tentang manusia membutuhkan informasi dari Sang Pencipta untuk menjawab apa tujuan pencipta itu menciptakan manusia, kan begitu. Nah, ada 3 kemungkinan manusia mendapatkan informasi dari Sang Pencipta itu. Pertama, manusia mencari tahu langsung kepada Sang Pencipta. Yang kedua, pencipta memberikan informasi kepada manusia. Dan yang ketiga adalah pencipta membiarkan manusia mencari sendiri, dalam arti tidak memberikan informasi. Saya tanya Bapak-bapak, dari 3 kemungkinan ini mana yang kira-kira yang benar? Yang kedua. Kenapa? Karena manusia mencari informasi kepada Sang Pencipta mungkin tidak mungkin, kan begitu ya. Bagaimana kita mau berdialog langsung dengan Allah? Kan nggak mungkin. Bahkan Nabi Musa pun ketika meminta bertemu dengan Allah, meminta melihat wajahnya Allah, diperlihatkan cahayanya saja sudah pingsan, kan gitu. Nah, maka kemungkinan pertama bahwa manusia mencari informasi langsung kepada Sang Pencipta itu adalah kemungkinan yang tidak benar. Demikian juga mungkin tidak, pencipta itu tidak memberikan informasi.
Ya tidak mungkin juga, kan begitu ya. Kenapa? Ya sebagaimana bapak-bapak nih, saya membeli laptop ini, mesti ketika saya buka kardusnya, di dalamnya mesti ada apa? Manual book, petunjuknya, kan begitu. Sama ketika Allah menciptakan manusia pun, maka Allah memberikan manual atau manual book bagi manusia untuk hidup, kan begitu. Nah, maka yang mungkin itu adalah bahwa pencipta atau Allah memberikan informasi kepada manusia dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk kalamullah, yaitu Al-Quran, kan begitu, gitu ya. Nah, bapak-bapak, kemudian yang selanjutnya, gitu ya. Nah, kemungkinan yang benar menurut akal, gitu ya, bahwa tadi sebelumnya sampaikan bahwa pencipta itu memberikan informasi kepada manusia. Tadi kita sudah bahas bahwa tidak mungkin manusia mencari informasi langsung kepada pencipta, dan tidak mungkin juga pencipta itu tidak memberikan informasi kepada manusia. Maka yang mungkin itu adalah pencipta memberi informasi kepada manusia. Nah, masalahnya adalah bahwa ketika manusia tidak mendapatkan informasi, gitu ya, istilahnya dari pencipta, maka manusia akan bebas mengatur kehidupannya. Al-Quran kan sekarang sudah ada, bapak-bapak, betul ya? Tapi ada nggak orang yang tidak tahu isi Al-Quran? Oh, banyak. Dan ketika dia tidak tahu isi Al-Quran, apa yang terjadi? Maka dia akan hidup seenaknya saja, kan begitu. Bagi bapak-bapak mungkin yang sering membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, mendengarkan ustadz yang membahas tentang tafsir Al-Quran, segala macam, mungkin bapak-bapak akan tahu makna dari Al-Quran, hukum-hukum dari Al-Quran, gitu ya, sehingga bapak-bapak bisa menyesuaikan kehidupan ini dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Namun ada juga, walaupun Al-Quran sudah ada, tetapi istilahnya dia tidak mendapatkan informasi dari Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, karena dia tidak mempelajari Al-Quran, atau minimalnya dia tidak mendengarkan tentang Al-Quran, dia tidak. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jadi ketika Allah memberikan Al-Quran sebagai kalamullahnya kepada manusia, gitu ya, maka di dalam Al-Quran itu ada berbagai macam informasi sebagai guide bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, ketika ini kita ini kan bahwa manusia itu harus bisa membuktikan apakah benar nih Al-Quran itu kalamullah, kan begitu. Bapak-bapak yakin Al-Quran itu kalamullah? Tapi bapak-bapak perlu diketahui bahwa Al-Quran itu pernah diragukan. Jadi zaman dulu itu pernah ada orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan bangsa Arab. Mungkin nggak Al-Quran itu buatan orang Arab? Mungkin tidak? Ya mungkin saja. Wong bahasanya juga bahasa Arab, kan begitu? Mungkin saja, kan gitu. Ada zaman dulu itu ketika Nabi Muhammad masih ada, itu ada yang meragukan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah buatannya orang Arab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa, bapak-bapak? Buatan dari Nabi Muhammad. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu ada berita seperti itu, kan ya? Masih ingat siapa? Panji Gumilang, kan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa Al-Quran itu adalah buatan dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membuktikannya. Apakah benar Al-Quran itu karangan orang Arab? Al-Quran sendiri, bapak-bapak, itu sudah menantangnya. Dalam Al-Quran, gitu ya, itu orang Arab pernah ditantang. Qul fa'tu bi asli suwarin, kata Al-Quran, kata Allah tuh. Kalau seperti itu, kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan orang Arab, silakan. Orang Arab ditantang oleh Allah untuk membuat 10 surat yang semisal Al-Quran. Perlu diingat bapak-bapak, tantangan itu terjadi di mana pada saat Nabi Muhammad masih di Mekah. Bapak-bapak tahu surat-surat Al-Quran yang di Mekah panjang-panjang apa pendek-pendek? Yang di Mekah, diturunkan di Mekah, pendek-pendek, Pak. Al-Kafirun, An-Nas, kan begitu ya? Al-Lahab, gitu ya. Yang diturunkan di Maridah tuh Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, kan begitu ya. Nah, jadi waktu itu Allah itu menantang orang Arab untuk mendatangkan 10 surat yang semisal dari Al-Quran. Misalkan semisal Al-Fil. Al-Fil kan berapa ayat, Pak?
Ayo dihitung. Berapa? Alam taro, itu kan surat 2 alam ya. Dalam Al-Quran itu ada surat 2 alam kan? Al-Fil dengan Alam Nasrah, Al-Istiraq. Nah, Al-Fil. Nah, ditantang itu. Pernah zaman dulu itu ditantang oleh Allah itu datangkan 10 surat. Orang Arab tidak mampu. Maka kemudian Allah menurunkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kata Allah itu. Maka kata Allah, qul fa'tu bisuratin saja min mislih, kan begitu. Kata Allah, kalau kalian ragu dengan apa yang telah aku turunkan kepada hamba kami, hamba Allah, Nabi Muhammad, maka kata Allah, fa'tu, datangkan oleh kalian orang-orang Arab 1 surat saja. Gitu ya. Dan buktinya orang Arab tidak mampu. Maka tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab tertolak. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, gitu ya. Sebagaimana kemarin itu ada orang yang tidak jelas, gitu ya, yang mengatakan seperti itu. Nah, ini pun tertolak. Kenapa tertolak? Karena Nabi Muhammad itu bagian dari orang Arab. Dan Nabi Muhammad dalam hal ini adalah orang yang ummi. Waktu itu banyak penyair, banyak ahli bahasa orang Arab yang tidak mampu, apalagi Nabi Muhammad. Kan begitu ya. Jadi ketika orang Arab tidak mampu mendatangkan Al-Quran, maka Nabi Muhammad pun mesti tidak mampu mendatangkan Al-Quran, kan gitu, membuat semisal Al-Quran, kan seperti itu. Nah, apalagi di satu sisi Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah berbentuk Al-Quran, tapi di sisi lain beliau mengucapkan atau menyampaikan hadis, dan antara hadis dengan Al-Quran tata bahasanya berbeda, dan nggak mungkin seorang manusia bisa mengeluarkan bahasa dengan 2 tingkat yang berbeda. Tidak ada manusia yang seperti itu, kan seperti itu ya. Sehingga kemungkinan bahwa Al-Quran itu ciptaan orang Arab tertolak. Kemungkinan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad pun tertolak. Maka yang betul yang mana? Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kembali kepada tujuan dari manusia itu hidup di dunia itu apa? Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini pertanyaannya harus dirubah. Jangan ini pertanyaannya, tapi apa Pak? Tadi pertanyaan ini harus dirubah menjadi apa tujuan pencipta atau Allah menciptakan manusia. Nah, untuk bisa mengetahui apa tujuan Allah mencipta manusia, maka harus bersumber dari Al-Quran. Mari kita bawakan bagaimana Allah istilahnya tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan yang pertama itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nih, yang di belakangnya nih kan ya. Biasanya kalau fi'il mudhari itu biasanya akhirannya na. Tapi ini nih berarti ada yang dihilangkan karena lamnya itu. Jadi maksudnya itu liya'buduni itu beribadah kepadaku, kan begitu ya. Jadi di sini dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Bapak-bapak bisa lihat bagaimana Allah mendudukan jin dan manusia. Senantiasa kalau disebutkan bergandengan, jin dulu disebut. Betul kan ya? Bapak-bapak hafal surat An-Nas? Siapa dulu yang disebut? Najinnati wanas. Artinya apa? Artinya jin itu lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada manusia. Maka tidak usah heran ketika Allah mengatakan bahwa inni za'ilun fil ardi khalifah kepada para malaikat. Maka kemudian malaikat itu bertanya, ataz'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan manusia, atau tadi karena mereka manusia ya, orang yang hidup di dunia ini, mayyufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan orang yang menumpahkan darah. Nah, yang dimaksud oleh malaikat itu adalah jin.
Jadi bapak-bapak, menurut dalam sebuah tafsir Al-Quran itu, ya, penghuni alam semesta ini yang pertama adalah jin, gitu ya. Maka kalau lihat Allah senantiasa kalau mengurutkan manusia dengan jin itu senantiasa jin duluan. Di sini dikatakan di dalam surat Ad-Dariyat itu, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Nah, jadi tujuan kita hidup itu yang pertama adalah untuk menyembah kepada Allah, gitu ya. Apakah boleh Allah membuat tujuan seperti itu? Ya bebas lah, tergantung yang menciptakan, kan begitu? Gitu. Misalkan seperti yang mungkin beberapa bulan yang lalu sering dibahas oleh para penceramah itu tentang Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail, kan gitu. Boleh nggak Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Ya boleh saja, mau Allah yang menciptakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kan begitu ya? Ini terserah Allah, kan gitu. Nah, di dalam surat Ad-Dariyat itu dikatakan bahwa tujuan dari Allah untuk menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah, kan begitu. Apakah ini artinya Allah butuh disembah? Tidak. Itu haknya Allah saja, kan gitu. Haknya misalkan gini, Bapak misalkan membuat kursi, kemudian ditanya, Pak, untuk apa kursi? Lah, untuk jagongan. Boleh nggak bilang seperti itu? Ya boleh saja. Untuk apa kursi? Untuk pamer. Boleh kan? Boleh. Untuk apa kursi? Untuk buang-buang duit lah. Saya kebanyakan duit, saya buat kursi, kan begitu. Kan boleh saja, kan? Sama sebagaimana Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu apa, Bapak-bapak? Beribadah itu adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai zat yang harus disembah. Kita menjadikan Allah sebagai zat yang menjadi sandaran hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai tempat kita meminta. Itu yang namanya menyembah. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku zailun, akan menjadikan fil ardi, di bumi ini, khalifah. Berarti tugas kedua kita apa selain beribadah? Menjadi khalifah. Apa itu khalifah, Bapak Ibu? Wakil Allah dalam mengurus bumi ini. Berarti kalau kita menjadi khalifah berarti wakil Allah dalam menerapkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk mengurus bumi ini. Jadi itu. Jadi yang dimaksud khalifah itu adalah wakil Allah dalam mengurus kehidupan di dunia. Dengan apa kita mengurusnya? Dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kan begitu ya? Seperti itu. Nah, jadi tujuan dari Allah menciptakan kita yang kedua adalah menjadikan kita sebagai khalifah fil ard. Sebagai apa? Sebagai khalifah di bumi ini, kan gitu. Nah, makanya Bapak Ibu jangan ini apa istilahnya itu, jangan antipati dengan kata khalifah, kan gitu. Sekarang itu kan banyak kata khalifah itu digundurkannya, kan karena memang ada dalam Al-Qur'annya juga, kan gitu, seperti itu, gitu ya, gitu. Maka kalau kata Cak Nun, M.H. Ainun Najib itu, Al-Qur'an khalifah itu urusannya Gusti Allah, dalam arti emang Allah sudah menyatakan seperti itu, jangan macam-macam katanya, gitu. Kemudian apa tujuan yang selanjutnya dari dari Allah menciptakan manusia ini? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 gitu ya, dikatakan inna aradnal amanata alas samawati wal wal jibali, gitu ya. Jadi sesungguhnya kami, Allah maksudnya, telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Nah, jadi
tugas kita yang selanjutnya itu adalah mengemban amanah dari Allah. Yang mana amanah tadi pernah ditawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, semuanya menolak. Semuanya tidak sanggup. Kenapa? Karena bumi, langit, dan gunung itu menolak karena apa? Khawatir tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Khawatir mereka itu mengkhianati dari amanah tersebut. Namun, manusia gitu ya, itu ketika ditawarkan amanah tersebut, maka manusia menyanggupinya untuk memikulnya, gitu ya. Nah, di sini di akhir ayat dikatakan bahwa innahu kana duluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Gitu ya, seperti itu. Jadi tugas kita yang selanjutnya adalah mengemban amanah. Gitu ya. Amanahnya mana Bapak? Yang dua tadi. Beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah fil ardh. Gitu. Artinya apa? Beribadah kepada Allah itu menjadi wajib kan begitu. Yang keduanya jadi khalifah fil ardh juga menjadi wajib. Nah, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga sudah jelaslah kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, atau tujuan hidup dari manusia itu adalah untuk menjadi apa Pak? Abdullah dan Khalifatullah fil ardh. Kita ini diciptakan Allah itu bukan untuk makan, bukan untuk bersenang-senang, sebagaimana tadi ya, bukan untuk menjadi orang yang terkenal, bukan untuk menjadi yang lainnya, tetapi sudah jelas dikatakan oleh Allah sebagai pencipta kita bahwa tugas kita adalah menjadi hambanya Allah atau Abdullah dan menjadi Khalifatullah, wakil Allah dalam mengurus alam semesta, bukan alam semesta, namun dalam mengurus kehidupan manusia, kan gitu. Nah, sekarang karena ini adalah yang disampaikan oleh Al-Quran, maka mau tidak mau kita harus terima kenyataan bahwa tugas kita atau tujuan kita diciptakan adalah menjadi hambanya Allah dan khalifatullah. Mau setuju mau tidak, bapak-bapak boleh setuju boleh tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Al-Quran menyampaikannya seperti itu. Ya, kita tidak bisa ini lagi, kan gitu. Silakan saja, misalkan ada orang betul, monggo dia mau berbicara seperti apa, tapi kenyataannya orang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Agar kita menjadi Abdullah, agar kita menjadi Khalifatullah yang baik dan benar itu seperti apa? Maka tentu kita harus bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengetahui tentang cakupan syariat Islam. Kenapa? Karena gitu ya, Allah memberikan Al-Quran dan As-Sunnah itu, atau Allah memberikan ajaran syariat itu adalah dalam rangka kita menjadi Abdullah dan Khalifatullah, gitu ya. Sehingga kewajiban kita adalah untuk mengetahui cakupan Al-Quran. Nah, cakupan Al-Quran itu bapak-bapak, kalau kita lihat gitu ya, kalau bapak-bapak membuka Al-Quran dari awal dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka bapak-bapak akan mengetahui bahwa Al-Quran itu mencakup 3 dimensi saja. Jadi Al-Quran itu atau Al-Sunnah atau ajaran Islam itu atau syariat Islam itu hanya menyangkut tiga dimensi. Sebagaimana di dalam definisinya bahwa Islam itu adalah ad-dinus samawi, agama yang diturunkan dari langit, ila Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, gitu ya, litanduni ala qatil insan bi khaliqi, ini dimensi yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, wa binafsihi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dimensi yang kedua, dan wabi gairihi min danial insan, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Apa saja aturan syariat Islam berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah? Pertama adalah masalah aqaid. Aqaid itu apa bapak-bapak? Akidah, gitu ya. Jadi ketika kita berakidah, akidah itu hubungan kita dengan Allah, tidak dengan yang lain. Akidah itu adanya di mana Pak? Akidah itu adalah di dalam dada kita, keimanan, keyakinan. Maka para ulama mengatakan bahwa bahwa iman itu adalah talaffudu bil lisan, tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati,
wa talaffudu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Jadi iman itu bukan cuma apakah kamu beriman kepada Allah. Ya, tidak diucapkan, tidak sampai lisannya keluar, itu salah, Pak. Yang benar itu ketika ditanya apakah Anda itu beriman kepada Allah, ya harus diucapkan gitu ya. Nah, karena tadi iman itu talaffudu bil lisan, wa tu'malu bil arkan, dan yang ketiga iman itu adalah diamalkan dengan anggota tubuh kita. Aqaid, masalah aqaid ini masalah keyakinan. Contohnya masalah apa, Pak? Aqaid itu masalah hal yang gaib. Masalah apa lagi? Rezeki. Masalah kematian. Masalah apa lagi? Masalah jodoh. Jodoh juga, Pak, masa bagian akidah, Pak. Terus masalah apa lagi? Tawakal. Itu juga bagian dari akidah. Yang kemudian dalam sebuah hadis dikatakan bahwa rukun iman itu ada 6 itu rukun iman. Yang kemudian yang kedua, Bapak-bapak, bahwa hubungan kita dengan Allah itu adalah ibadah itu hubungan kita dengan Allah, tidak dengan siapa-siapa, Pak. Bapak-bapak mengeluarkan zakat, itu hubungan siapa dengan siapa? Hubungan Bapak-bapak dengan Allah, ketaatan Bapak-bapak atas perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, walaupun zakat yang kita tunaikan itu juga bermanfaat bagi yang lain. Bapak-bapak sholat barusan tadi, itu hubungan Bapak-bapak dengan siapa? Dengan Allah, kan begitu. Tidak ada, maka tidak boleh sholat itu ingin dilihat oleh orang lain, karena emang hubungan dengan Allah. Demikian juga misalkan yang selanjutnya adalah aturan Islam itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu masalah apa, Pak? Makanan dan minuman. Bapak-bapak makan itu adalah perintah Allah untuk diri Bapak, gitu ya. Misalkan kita dikasih tahu oleh Allah itu bahwa makanan yang halal itu ini, minuman yang halal itu ini, makanan yang haram ini, minuman yang haram itu ini. Saya tanya, Pak, makanan dan minuman yang halal dengan yang haram banyakkan yang mana, Pak? Hah? Apa iya banyak yang haram? Makanan yang halal dengan yang minum, yang makanan dan minuman yang halal dan haram banyakkan yang mana, Pak? Yang halal, gitu ya. Coba aja di rumah, Bapak buka kulkas, banyakkan mana? Yang halal apa yang haram? Oh, halal semua, Pak. Ya alhamdulillah. Betul, Pak. Jadi makanan dan minuman itu kebanyakan yang halal. Karena apa? Karena dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Kulu, kan gitulah, makanlah mafil ardi halalan thayyiba. Apa-apa yang ada di bumi itu yang halal dan yang baik, kan begitu. Yang haram itu sedikit, Pak. Apa coba yang haram? Babi. Apalagi? Khamar yang memabukkan. Apalagi? Darah. Apalagi? Benda yang najis. Apalagi? Binatang yang menjijikan. Apalagi? Binatang buas. Kan begitu. Selain itu, halal tidak? Halal, kan begitu. Bendanya, kan begitu ya. Tapi memakannya itu hukumnya lain. Bapak-bapak memakan babi itu kan haram ya, Bapak-bapak ya. Memakannya itu bisa halal, Pak. Kalau babi itu dimakan halal kalau kondisinya kondisi rukhsah gitu. Kan begitu ya. Contoh yang lain misalkan misalkan alkohol itu haram, tapi bisa menjadi halal kalau kondisinya rukhsah. Misalkan untuk apa? Untuk sterilisasi. Karena sterilisasi kan dengan alkohol, toh. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan alkohol untuk parfum? Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan bisa dengan yang lain, bisa dengan yang air. Kalau sterilisasi kan mesti dengan apa? Dengan alkohol, kan begitu ya, seperti itu. Nah, ini makanan, minuman, pakaian juga. Perintah berpakaian itu untuk diri sendiri, Pak. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk menutup aurat, itu untuk diri sendiri, kan gitu. Batasan aurat laki-laki itu apa? Antara pusar dari pusar sampai ke lutut, gitu ya. Itu batasan aurat, tapi berbeda batasan kesopanan lain lagi, kan begitu. Apalagi batasan di dalam beribadah lain lagi, kan seperti itu. Akhlak juga. Nah, ini aturan Islam berkaitan dengan hubungan dirinya dengan
dirinya sendiri. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada aturan Islam berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Masalah pemerintahan itu hubungan antara rakyat dengan penguasa. Masalah ekonomi, hubungan kita dengan yang lain, kan hubungan muamalah, kan begitu. Masalah sosial itu hubungan pergaulan dan seterusnya. Itulah hukum Islam, bapak-bapak ya. Jadi Islam itu bukan cuma masalah akidah, bukan cuma masalah ibadah, bukan cuma makanan, minuman dan seterusnya, tetapi menyangkut juga masalah pemerintahan dalam Islam. Contohnya gini, bapak-bapak. Di dalam Islam, pemerintah itu, pemimpin itu tidak boleh apa, Pak? Satu, tidak boleh wanita. Itu jelas ada hadisnya. La yuflihu qauman, jadi tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Yang kedua, yang namanya pemimpin tidak boleh orang kafir, kan begitu, tidak boleh orang kafir. Kemudian tidak boleh juga anak-anak, kan begitu. Tidak boleh juga budak, kalau zaman dulu masih ada budak ya, gitu. Tidak boleh juga budak, kan begitu. Jadi ada aturannya. Maka di dalam Islam itu yang diatur itu pemimpin, bukan makmum, kan begitu. Kalau makmum, bebas. Boleh tidak orang kafir menjadi masyarakat di dalam daulah Islam, boleh tidak? Boleh. Buktinya apa? Di Madinah waktu Rasulullah SAW memerintah di sana, orang musyrik ada, orang Yahudi pun ada. Jadi di dalam Islam itu yang diatur itu pemimpin. Sebagaimana sholat, apakah ada aturannya pemimpin sholat, imam itu, Pak? Ada aturannya? Yang pertama apa, Pak? Harus laki. Boleh tidak imam itu perempuan? Tidak boleh, kecuali makmumnya juga perempuan, kan begitu. Kalau makmumnya campur laki-laki perempuan, maka pernah ada seorang tokoh muslimah itu, dia malah mengimami laki-laki, kan itu jelas salah. Jadi makanya di dalam Islam itu diatur syarat menjadi imam itu seperti apa, gitu ya. Tidak boleh tidak imam itu bindeng, sumbing, boleh tidak? Jangan, Pak, jangan. Imam itu harus fase gitu loh ya, kan gitu, nggak boleh. Maka di dalam Islam itu syarat imam itu yang pertama kan yang paling yang pertama itu paling bertakwa, atau paling ya paling bertakwa gitu ya. Nah, andai kata sama nih dua-duanya itu, orang itu sama gitu ya, orang itu dua-duanya bertakwa dalam arti ya katanya rajin ibadah lah dua-duanya, kan begitu. Maka syarat yang kedua apa, Pak? Orang yang paling paham terhadap Al-Quran atau terhadap Islam. Ternyata dua-duanya sama tuh, dua-duanya satu pondok, lulusan yang sama, lama mondoknya sama, segala macam, kan begitu. Nah, maka terus gimana kalau ketakwaannya sama, kepasihannya sama, maka kemudian bagaimana dia itu tentang hafalan Al-Qurannya? Sama juga hafalan Al-Qurannya, kan gitu. Nah, maka cari yang keempat. Apa yang keempat? Yang usianya paling tua. Ternyata tahun lahirnya sama. Misalkan 12 Januari, tahunnya juga sama. Gimana tuh? Jamnya juga malah sama. Lahirnya juga sama, di rumah sakit yang sama, waktunya sama. Terus gimana? Maka cari yang paling lama tinggal di kampung tersebut. Bapak-bapak, maka mohon maaf ya. Jadi yang paling berhak untuk bisa pertama adalah warga dari kampung tersebut. Jadi suatu saat bapak-bapak, kalau bapak-bapak menjadi makmum di tempat yang lain pada saat safar, maka persilahkan saf pertama itu untuk warga sekitar, karena mereka lebih berhak, bapak-bapak. Walaupun betul di dalam hadis itu dikatakan bahwa siapapun boleh istilahnya disuruh berlomba untuk ke saf pertama, tetapi harus diingat bahwa yang lebih berhak di saf pertama itu adalah penduduk kampung tersebut, kan begitu. Jadi nggak ada yang jadi imam, itu maksudnya gimana? Nggak ada yang mau jadi imam. Nah, makanya gini, Pak, ini kan belum selesai syaratnya, Pak. Belum selesai. Nah, jadi syaratnya misalnya apa? Ininya istilahnya, sama-sama kok mereka itu pindah ke kampung tadi itu bareng, mau jajaran rumahnya juga gimana?
Maka kalau ketakwaannya sama, kesolehannya sama, hafalan Qur'annya sama, kemudian usianya juga sama, lamanya tinggal di sana juga sama, maka ambil ciri yang selanjutnya, yang kelima. Apa? Yang istrinya paling banyak. Oh jelas, istrinya paling banyak berarti paling sabar kan, begitu ya, seperti itu. Nah terus gimana Bapak-bapak? Jadi begini, jadi tidak ada yang mau jadi imam, ya mesti ada lah, saling dorong saja kan, gitu ya, seperti itu. Dan memang yang lebih berhak itu penduduk sekitar yang jadi imam itu kan. Nah yang paling dekat dengan masjid boleh Pak. Atau misalkan di sini buat ketua takmirnya yang imamin juga boleh kan. Yang jelas imam itu harus yang disukai oleh makmumnya, jangan sampai dibenci gitu. Begitu, aduh itu imamnya datang mesti Al-Baqarah nih yang dibaca. Jangan seperti itu. Imam itu harus yang disukai kan, begitu ya Bapak-bapak. Gitu. Jadi dalam Islam itu diatur semua hal Pak. Jadi bukan cuma masalah ibadah. Nah, permasalahannya Bapak-bapak, dari ketiga dimensi ini mana yang sudah diamalkan oleh kita? Kan begitu. Insya Allah masalah ibadah saya yakin Bapak-bapak sudah melaksanakannya hampir sebagian besar. Kan begitu, ibadah itu kan sedikit, ibadah makruh itu kan Bapak-bapak ya, sholat, zakat, saum dan seterusnya kan begitu. Naik haji begitu pun bagi yang mampu kan gitu. Makanya di dalam kebaikan itu ada istilah mastata'tum, semampunya. Kalau kebaikan itu berbeda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu larangannya tidak ada mastata'tum. Jadi ketika dilarang zinah itu haram, ya haram. Tidak nanggung wis BO misalkan ya gitu. Nanggung judi itu, nanggung ini nanti 1.000 lagi kan nggak boleh kan gitu. Nah, masalahnya begini Bapak-bapak, bahwa dari ketiga dimensi itu perintahnya itu tadi. Makanya kenapa gunung menolak, langit menolak, bumi menolak? Karena mereka takut tidak amanah. Gitu ya. Maka manusia itu diminta untuk melaksanakannya semuanya gitu ya. Maka Allah sedang mengingatkan sebenarnya ini pertanyaan dari Allah itu, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi aturan Islam itu bukan prasmanan Pak. Bapak-bapak kalau ada yang hajatan kan prasmanan, boleh kan mengambil yang mana saja kan. Nah, Al-Quran itu tidak seperti itu Pak. Ajaran Islam itu tidak prasmanan gitu ya, bukan sekendak kita ini enak, ini kurang, ini kalau saya ngambil aturan yang ini nanti gimana dengan usaha saya. Kalau saya mengamalkan bahwa riba itu terlarang, bagaimana saya mau berkembang? Kan begitu? Tidak boleh seperti itu ya. Jadi di sini Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita hanya mengambil sebagian dari Al-Qur'an dan meninggalkan yang sebagian yang lain, maka di sini dikatakan gitu ya, pama jaza'u may yaf'alu dzalika, maka balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut, jadi orang yang mengambil sebagian dan mengingkari yang sebagian itu adalah di sini dikatakan ada dan illa, berarti itu pembatasan gitu ya. Illa hizyum fil hayati dunya, maka orang yang seperti itu akan Allah berikan kenistaan di kehidupan dunia. Makanya lihat Bapak-bapak, kenapa kaum muslimin pada saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang tidak pernah dibayangkan. Mungkin kalau Rasulullah tahu kondisi kita saat ini, kaum muslim saat ini, beliau entah gimana, mungkin menangis darah gitu ya. Nah, maka kenapa kita ini dilaksanakan dalam keadaan terpuruk? Karena salah satunya mungkin kita tidak mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Bahkan, Allah akan mengancamnya dengan kenistaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab. Bahkan nanti pada hari kiamat kita akan diberikan siksa yang berat. Bukan cuma dinistakan di dunia Pak. Kalau kita meninggalkan sebagian Al-Quran itu, bahkan kita akan diberikan siksa nanti di akhir. Kalau cuma di dunia sih masih mending Pak, kan begitu. Ini di akhirat gitu ya. Dan Allah dikatakan di sana, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Allah itu tahu. Gitu ya, seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak-bapak, satu pertanyaan yang mungkin harus kita ingat adalah apakah sudah diamalkan seluruh dari ajaran Al-Quran itu? Maka insya Allah kita akan bersambung di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu saja karena kebetulan di
Masjid Al-Fatah ini saya suka membuka tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Itu saja. Sepertinya tidak. Tidak ada ya, sudah waktu suruk ya. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih.